Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Fitrianti dan teman saya Enia Fianti. Kami mahasiswa Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Jamuluddin SE. Selamat menyaksikan. Pendapatan nasional. Tentunya kita tidak asing lagi dengan namanya pendapatan nasional. Kita sudah mempelajarinya dari awal semester sampai sekarang. Pasti kalian tahu dong arti pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ada 3. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, ada konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, ada investasi. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Yang kedua, ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang terakhir ada investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 periode. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama 1 periode. Contoh, GDP atau miliar rupiah dengan A sebesar 6.500.900 rupiah. Pendapatan penduduk negara A yang ada di negara B sebesar 500 rupiah dan pendapatan penduduk asing di negara A sebesar 325.800 rupiah. Maka jumlah GNP adalah GNP sama dengan GDP tak ditambah pendapatan neto dari luar negeri sama dengan 6.500.900 rupiah ditambah 200.500 rupiah dikurang 325.000 di 50.800 rupiah sama dengan 6.500.900 rupiah dikurang 125.300 rupiah sama dengan 6.375.600 rupiah. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai pengganti. Contoh, penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400.000, maka jumlah NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan sama dengan 6.375.000 rupiah 600 dikurang 11.400 sama dengan 6.364.200 rupiah. Baiklah, yang keempat itu pendapatan nasional neto atau NNI. Apa itu? Pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurang dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu
pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Di sini contohnya kita bisa lihat di layar. Contohnya, pajak penjualan barang sebesar 125.000 dan subsidi sebesar 30.000. Maka jumlah NNI adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP-nya adalah Rp603.64.200 dikurang pajak tidak langsung 125.000 ditambah subsidi yaitu 30.000. Maka totalnya adalah Rp6.269.200. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Di sini bisa dilihat contohnya adalah transfer payment sebesar 30.000, pajak perseorangan 25.000, laba ditahan 41.500, iuran pensiun 23.800, angsuran sebesar 50.000. Maka jumlah PI-nya adalah, di sini rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang iuran nasional ditambah asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan. Di sini NNI-nya adalah 6.269.200 ditambah transfer payment-nya 30.000 dan dikurang iuran sosialnya 23.800 ditambah asuransi itu ada 50.000 ditambah laba ditahan itu 41.500 dan ditambah pajak perseorangan itu 25.000. Nah, jadi 6.269.200 ditambah 30.000 dikurang 140.300. Totalnya adalah 6.439.500. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Di sini contohnya bisa dilihat ya, pajak pendapatan sebesar 132.900. Terus maka jumlah DI-nya adalah di sini rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. PI-nya ada 6.439.500 dikurang pajak langsungnya ada 132.900. Jadi totalnya adalah 6.306.600. Contoh pendapatan nasional bisa dilihat di layar ya. Diketahui data berikut: pengeluaran konsumsi 30 miliar, investasi pengusaha 20 miliar, ekspor 70 miliar, ekspor 17 miliar, impor 7 miliar, pengeluaran pemerintah 15 miliar. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan atau pengeluaran ialah. Oke, di sini diketahui ya, C-nya itu adalah pengeluaran konsumsi yaitu 30 miliar dan I itu adalah investasi pengusaha yaitu 20 miliar, G itu adalah pengeluaran pemerintah 15 miliar dan X itu ada ekspor 17 miliar dan M itu adalah impor yaitu 7 miliar. Rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min X dikurang M. C-nya yaitu 30 miliar, I-nya 20 miliar, G-nya 15 miliar, ditambah ekspornya X itu 17 miliar dan dikurang impornya 7 miliar. Maka hasilnya adalah 70 miliar. Demikian presentasi dari kita berdua. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada Tuhan kita mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.